Om Swastiastu. Kami di sini akan membuat video tentang konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Lubabanada Afifah, NIM 003. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Nilu Trisnanggarini, NIM 005. Saya sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Ayu Marinia Mahayani, NIM 006. Di sini saya sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Niko Mangaitri Rahmawati, NIM 007. Di sini saya sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Nektot Andini, NIM 0009. Di sini saya sebagai konseling. Permisi Bu. Permisi Bu. Silakan masuk. Permisi Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat mengharapkan kedatangan kalian di sini. Ya Bu, sama-sama. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga anak-anak. Kalian ini sudah saling mengenal apa belum? Ya Bu, kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal dan ada juga yang belum saya kenal Bu. Benar Bu, karena kami semua tidak satu kelas. Kalau saya kenal Bu, karena sering lihat di kantin. Kalau begitu, supaya kita lebih akrab lagi, bagaimana kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tetapi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nilu Trisnanggarini dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Marinia Mahayani, bisa manggil saya Mila, saya dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Niko Mangaitri Rahmawati, Ibu bisa manggil saya Rahma, saya kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Andini, saya dari kelas 9A. Ibu bisa manggil saya Andini. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum Bu. Bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik bimbingan yang harus membantu individu agar dapat berkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oh iya Bu, saya mengerti. Saya rasa kalian sudah paham. Lalu apakah kalian tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok itu? Kalau menurut saya, tujuan bimbingan kelompok agar kita bisa bersikap lebih terbuka dan berani mengemukakan pendapat di depan umum. Kalau menurut saya, tujuan dari bimbingan kelompok tersebut yaitu kita dapat bersifat kenal rasa dan menghargai satu sama lain. Bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan bimbingan kelompok. Perlu kalian ketahui, dalam bimbingan kelompok juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, kita perlu perenggangan terlebih dahulu. Ibu punya permainan. Nanti permainannya itu kalian harus mendengarkan apa yang ibu ucapkan, tapi tidak boleh memperhatikan apa yang ibu lakukan. Tapi kalian harus memperhatikan ibu. Paham? Paham Bu. Ayo kita mulai terlebih dahulu. Sekarang gerakan tangan kalian seperti ini. Dengarkan apa yang ibu ucapkan. 1, yuk kita mulai ya. Pegang rambut. Nah, sekali lagi ya.
pegang telinga. Ya, telinga. Ini hebat ya semuanya. Bagaimana? Apakah sudah merasa puas? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok. Ya, Bu. Itu baru anak-anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu sudah memilih satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian. Kalau boleh tahu topiknya tentang apa ya, Bu? Kali ini Ibu akan membahas tentang karir, karena sudah banyak yang Ibu lihat siswa-siswa sekarang bingung untuk memilih karirnya. Wah, iya, Bu. Itu yang sedang kami rasakan. Iya Bu, benar. Saya rasa kalian antusias sekali ya dengan topik ini. Sekali lagi, apakah kalian sudah siap untuk memulai bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Baik, Ibu akan mulai. Baiklah, topik sebelum kita membahas, mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih pentingnya topik yang akan kita bahas ini? Mungkin dari saya Bu, menurut saya penting sekali Bu. Di sini kami dapat mengetahui dan merencanakan langkah yang akan kami ambil selanjutnya. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah memikirkan untuk memilih SMA atau SMK? Saya masih bingung, Bu, di antara saya milih SMA atau SMK. Ya, Bu, benar. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kalian pemahaman tentang jenjang yang kalian pilih lebih lanjut. Di sini Ibu akan menampilkan slide PPT agar kalian lebih memahami maksud dari apa yang Ibu sampaikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan memilih sekolah menengah atas yang tepat SMA atau SMK. Slide selanjutnya. Sudahkah Anda menentukan pilihan Anda? Slide selanjutnya. Oke, materi yang dibahas. Kenapa memilih SMA? Yang pertama, sejarah adanya SMA. Yang kedua, sistem pendidikan SMA. Yang ketiga, prospek lulusan SMA. Selanjutnya, kenapa memilih SMK? Apa itu SMK? Sistem pendidikan SMK, bidang-bidang. Cara terbaik untuk mengetahui masa depan, apakah dengan menciptakannya? Next. Sejarah SMA. SMA atau institusi pendidikan menengah yang paling umum diketahui oleh semua orang. SMA kepanjangan dari sekolah menengah atas. Dengan trademark seragam abu-abu, SMA sebuah jenjang pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 3 tahun dari kelas 10 hingga kelas 12. Sekolah menengah atas memiliki 3 bagian jurusan. Yang pertama, IPA, IPS, Bahasa. Next. Bagaimanakah sistem pendidikan di SMA? Kelompok pelajaran. Kelompok A, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Inggris. Kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C, matematika, biologi, fisika, kimia. Yang B, peminatan ilmu sosial, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi. Peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris. Yang ketiga, bahasa dan sastra asing lainnya. Dan terakhir, antropologi. Selanjutnya, prospek lulusan SMA, yaitu yang pertama SMA, dipersiapkan perguruan tinggi. Selanjutnya, apakah itu SMK? Sekolah menengah kejuruan SMK adalah salah satu bentuk tujuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lainnya sederajat, lalu lanjut dari hasil belajar yang diakui SMA atau setara SMP atau MTS UU nomor 2020 tahun 2013 pasal 18 ayat 3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. UU nomor 20 tahun 2013 penjelasan pasal 15. Bidang keahlian pada spektrum pendidikan menengah kejuruan. Spektrum PMK tahun 2016. Yang pertama, teknologi rekayasa. Yang kedua, energi dan pertambangan. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang kelima, agribisnis dan argoteknologi. Yang keenam, kemaritiman. Yang ketujuh, bisnis dan manajemen. Yang kedelapan, pariwisata. Yang kesembilan, seni dan industri kreatif. Selanjutnya, oke, terima kasih. Itu materi yang Ibu sampaikan tentang SMA dan SMK. Baik anak-anak, apakah ada yang bertanya? Ibu berikan kesempatan kalian buat berdiskusi. Saya Bu, Baik. saya mau bertanya, apakah pada saat SMA itu jurusannya ditentukan oleh guru atau kita yang menentukan sendiri sesuai minat dan bakat kita? Pertanyaan yang sangat bagus. Di SMA itu jurusannya kita sendiri yang memilih sesuai minat dan bakat. Tetapi di sana ada tes. Jadi guru mempertimbangkan pilihan siswa dengan hasil tes siswa. Wah, saya jadi tahu jurusan apa yang harus saya pilih. Ibu senang sekali mendengarnya. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya lagi tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau dari saya sudah paham Bu, dan saya sudah ada penerangan untuk memilih jenjang yang lebih tinggi. Cuman saya ingin mendiskusikan kepada orang tua saya Bu. Wah, Ibu senang sekali mendengarnya. Ibu harap kalian semua lebih bisa memahami dan mempertimbangkan karir kalian dengan baik ke depannya. Ya Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah menambah wawasan kami untuk memilih jenjang karir yang kami akan pilih selanjutnya. Baik nak, Ibu harap minggu depan kalian semua sudah mendiskusikan pilihan karir kalian ke orang tua, dan jika ada masalah kalian bisa mendiskusikan kepada Ibu kembali. Baik Bu, kalau begitu kami permisi ke kelas dulu. Baik nak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.